Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang dialami om temanku di sebuah rumah di Jawa Tengah. Sebut saja Haji. Aku akan menjadi Haji dalam cerita ini. Nama dan tempat disamarkan demi menjaga nama baik keluarga tersebut. Suatu hari di desa S, saat sedang asik ngopi di salah satu warung kopi bersama temanku bernama Iman, datanglah seorang lelaki tua menawari pekerjaan di salah satu rumah di desa tersebut. Sebut saja Pak Udin. Pak Udin, Ji, Man, mau pekerjaan enggak? Aku, kerja apa Pak? Pak Udin, kuli bangunan Ji. Iman, di mana Pak? Pak Udin, di rumahnya Bu Dewi. Bu Dewi menyuruh saya untuk mencarikan orang yang mau membuatkan kamar mandi dan taman di belakang rumahnya. Aku dan Iman diam mendengar pernyataan itu. Pak Udin, bagaimana? Mau atau tidak? Mau tidak mau, aku harus bekerja demi menghidupi keluargaku, karena ayahku sudah lama meninggal. Aku, mau Pak. Pak Udin, Man, gimana? Mau? Iman seperti sedang bimbang dengan keputusannya. Ia ingin menolak ajakan dari Pak Udin, namun ia juga harus menghidupi keluarganya, karena ayahnya pun sudah lama meninggal. Iman, mau Pak. Pak Udin, ya udah, besok langsung ke rumah Bu Dewi ya Ji. Man, saya pamit dulu. Setelah Pak Udin pergi menuju rumah Bu Dewi, karena Pak Udin adalah supir pribadi Bu Dewi, kami berdua pun saling tatap. Iman, lo yakin Ji kerja di rumah itu? Haji, ya mau gimana lagi Man, demi keberlangsungan hidup keluarga gua. Iman, tapi kan rumah itu. Sebelum Iman menuntaskan pembicaraannya pada Haji langsung berkata, Haji, udah gak usah dibahas Man. Iman pun mengangguk mengerti. Keesokan harinya, aku sudah berada di pos ronda di dekat rumah Bu Dewi bersama Iman. Rumah tua yang sangat besar di desa ini membuat siapapun yang melihatnya pasti ingin mempunyai rumah seperti ini. Tapi siapa sangka banyak misteri terkandung di dalamnya. Aku, ayo masuk Man. Iman pun mengangguk, dan kami berdua melangkahkan kaki menuju rumah tersebut. Sampailah di depan rumah tersebut, ternyata sudah ada Pak Udin yang menyambut hangat kami. Pak Udin, Ji, Man, sudah datang, mari masuk. Kami pun masuk ke dalam rumah Bu Dewi. Aku yang tak sempat melihat batang hidungnya Bu Dewi lantas menanyakan pada Pak Udin. Aku, Bu Dewinya mana Pak? Pak Udin, ada kok di kamarnya. Kamu duduk saja di ruang tamu, biar saya panggilkan. Pak Udin pun pergi. Aku dan Iman duduk di ruang tamu menunggu Bu Dewi datang. Tak lama datanglah wanita dengan rambutnya yang disanggul serta baju kebayanya yang khas, membuat kami yang melihatnya segan. Ya, itu Bu Dewi. Meskipun umurnya sudah menginjak 40 tahunan, namun ia masih tetap terlihat muda dan energik. Dan ia tersenyum kepadaku dan Iman, kemudian berkata kepada Pak Udin, Bu Dewi, oh ini anak yang mau kerja di sini. Pak Udin, iya Bu. Bu Dewi, ya sudah. Setelah itu Bu Dewi pergi meninggalkan kami. Aku dan Iman saling tatap seolah bingung, karena Bu Dewi seperti seseorang misterius bagi kami. Pak Udin, Ji, Man, mari saya antar ke kamar kalian. Aku dan Iman segera berdiri dan melangkahkan kaki menuju kamar kami bersama Pak Udin. Pak Udin, oh iya Ji, Man, di sini ada peraturan tak tertulis. Aku dan Iman pun berhenti sejenak. Aku, apa itu Pak? Pak Udin, yang pertama, jangan masuki 3 kamar. Kamar Bu Dewi, kamar besar yang di dekat tangga, dan kamar anaknya Bu Dewi yang berada di dekat dapur belakang. Aku, udah itu aja Pak. Pak Udin, dan jangan keluar jika sudah di atas jam 10 malam. Tidak apa-apa jika kalian hanya sekedar ambil minuman dan ke kamar mandi. Aku, emangnya kenapa Pak? Pak Udin, sudah,
Ikuti saja peraturannya. Kalian fokus kerja saja. Lalu Pak Udin melanjutkan langkahnya untuk menunjukkan kamarku dan Iman. Sampailah di kamar yang Pak Udin maksud. Kamar yang luas serta 2 ranjang di dalamnya cukup menampung aku dan Iman. Pak Udin, nah ini kamar kalian. Aku dan Iman segera menaruh barang-barang kami di kamar tersebut. Pak Udin, kalau butuh apa-apa panggil Mbok Yem yang sedang masak di dapur. Aku dan Iman mengangguk mengerti. Setelah itu kami bersiap untuk membangun kamar mandi dan taman di teras belakang. Aku, Man, gue curiga deh sama Bu Dewi. Iman yang paham maksudku hanya berkata, Iman, jangan sampai dia dengar Ji, nyawa kita taruhannya. Aku pun terdengar mendengar pernyataan itu. Iman, sudahlah kita lanjut bekerja saja Ji. Kami pun melanjutkan pekerjaan kami. Jam 17 sore. Aku, sudah lanjut besok aja Iman, gua mau mandi. Iman, oke, gua juga lapar nih. Kami pun segera merapikan pekerjaan kami dan berniat untuk melanjutkan esok hari. Setelah aku mandi dan menuju ruang dapur, kulihat ada Iman dan anak perempuan Bu Dewi yang sudah selesai makan. Tapi kulihat gelagat aneh dari Iman, membuatku bertanya pada Iman. Aku, kenapa lu Man? Namun Iman tak menjawab dan buru-buru ke kamar mandi. Aku tahu sekali ada yang disembunyikan dari Iman. Aku pun berniat makan di ruang dapur. Namun saat hendak duduk, anak Bu Dewi itu pergi meninggalkan meja makan yang ada di dapur. Aku semakin yakin ada yang tak beres. Setelah selesai makan, aku berniat beristirahat di kamarku. Tak lama Iman keluar dari kamar mandi dan kami berdua berjalan ke arah kamar kami. Sesampainya di kamar, aku langsung menanyakan kepada Iman apa yang terjadi sebenarnya. Aku, lo kenapa tadi Man? Iman, tadi pas gue makan, ada anaknya Bu Dewi. Terus gue sapa dia, tapi nggak dijawab dan matanya sinis banget ngeliatin gue kayak gak seneng gitu. Aku, terus kenapa lo diam aja pas gue tanya tadi? Iman, terus anaknya Bu Dewi duduk dan pengen makan juga Ji. Lo mau tahu dia makan apa? Aku, apa? Iman, makan ceker ayam mentah Ji. Dan buat gua mual, makanya gua buru-buru ke kamar mandi mau muntah. Aku pun menggeleng-gelengkan kepala mendengar pernyataan Iman. Iman, ibu sama anak sama saja Ji, sama-sama gila. Aku, pelan-pelan ngomongnya, bisa-bisa kita yang dibuat gila olehnya. Iman pun terdiam seolah ketakutan mendengar pernyataanku. Aku, selagi kita nggak melakukan aneh-aneh, kita aman Man. Iman, tapi gue penasaran sama mereka Ji. Aku, gue lebih penasaran daripada lo Man. Tapi kita nggak boleh bertindak bodoh Man. Mereka bukan orang sembarangan. Laki-laki Iman diam mendengar pernyataanku. Aku, udah ayo tidur Man. Iman pun mengangguk dan kami berdua terlelap dalam tidur karena lelah habis bekerja. Keesokan harinya, pintu kamar terketuk. Tok tok tok. Aku yang mendengar suara ketukan itu segera menuju pintu. Ternyata Pak Udin. Aku, ada apa Pak Udin? Pak Udin, begini Ji, hari ini saya dan Bu Dewi pergi, saya titip rumah ya. Aku, oh baik Pak. Lantas Pak Udin segera pergi. Aku pun segera membangunkan Iman untuk melanjutkan pekerjaan. Setelah itu kami berdua melanjutkan pekerjaan. Di tengah pekerjaan, Iman bertanya, Iman, Pak Udin sama Bu Dewi pergi ya? Aku, iya. Iman, kemana? Aku menaikkan bau, seolah tak tahu. Iman, nah ini kesempatan kita Ji. Aku, kesempatan apa Man? Iman memberhentikan pekerjaannya dan menatapku sinis. Iman, buat cari tahu siapa mereka sebenarnya. Aku, caranya? Iman, kita masuk ke kamar yang dilarang oleh Pak Udin. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Aku, gila lu Man. Kalau terjadi apa-apa sama kita gimana?
Iman pun terdiam sejenak. Iman, kan Bu Dewi sedang pergi, mana mungkin ia tahu? Aku pun yang juga penasaran dengan mereka, harus menuruti pemikiran Iman. Aku, ya udah, nanti saja setelah kita selesai bekerja, Man. Iman pun mengangguk dan melanjutkan pekerjaan ini. Aku, Man, lanjut besok lagi. Iman, oke. Aku dan Iman segera merapikan pekerjaan. Setelah itu kami makan dan mandi. Jam 19 malam. Iman, ayo Ji, kita cari tahu apa yang ada di rumah ini. Aku, mulai dari mana, Man? Iman, dari kamar besar yang ada di dekat tangga, Ji. Aku pun mengangguk. Lalu kami melangkahkan kaki menuju kamar besar yang berada dekat tangga. Sampailah kami di kamar tersebut. Iman, masuk duluan, Ji. Aku, gila lu, Man. Lu yang ngajak gua ke sini, masa lu yang nyuruh gua masuk duluan? Iman, pelan-pelan ngomongnya, ntar orang rumah bangun. Ya udah, minggir, biar gua yang buka pintunya. Iman pun segera memegang gagang pintu dan bersiap membuka pintu. Perlahan pintu terbuka. Sontak membuat kami berdua kaget setengah mati. Karena ada dua kuburan bertuliskan nama suami Bu Dewi dan anaknya Bu Dewi. Kami berdua pun saling tatap dan berkata, Iman, lalu anak yang kemarin itu siapa, Ji? Aku hanya diam dengan tubuh bergemetar hebat. Tiba-tiba suara klakson mobil membuat kami semakin panik karena Bu Dewi sudah pulang. Aku, mati kita, Man. Iman segera menarikku untuk meninggalkan kamar ini dan menuju kamar kami. Sesampainya di kamar, aku langsung berkata pada Iman, aku, Man, kita pergi aja yuk dari sini. Iman, jangan, Ji, kita harus cari tahu apa yang terjadi sebenarnya di rumah ini. Aku, tapi Man, keselamatan kita terancam jika berlama-lama di sini, Man. Iman, ini demi mengungkap kematian warga desa, Ji. Aku pun terdiam, seolah paham apa yang dimaksud Iman. Iman, sudah, ayo kita tidur, Ji. Kami berdua pun terlelap dalam tidur. Jam 22 malam. Suara seperti hantaman keras terdengar dari atap rumah, membuatku dan Iman harus terbangun dari lelapnya tidur. Aku, apa itu, Man? Iman, gak tahulah, Ji. Sudah, ayo lanjut tidur aja. Saat hendak kembali memejamkan mata, tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar dari luar kamar kami dan membuat kami menunda untuk melanjutkan mimpi kami. Tok tok tok. Aku dan Iman segera menuju pintu kamar dan membuka pintu kamar. Ternyata Pak Udin lagi. Aku, ada apa, Pak? Pak Udin, maaf mengganggu, Ji, Man. Saya sama Bu Dewi mau pergi keluar sebentar. Tolong jaga rumah ya, dan jangan aneh-aneh ya, Ji, Man. Iman, kemana emangnya, Pak? Pak Udin, sudah, jangan banyak tanya. Lalu Pak Udin pergi seperti orang sedang buru-buru. Aku dan Iman menatap, seolah curiga. Iman, Ji, ada yang gak beres nih kayaknya. Haji, iya, Man, gua ngerasa juga begitu. Iman, coba kita lihat dari jendela yang ada di pintu depan, Ji. Pak Udin sama Bu Dewi kemana? Aku, ayo, Man. Kami pun melangkahkan kaki menuju jendela yang ada di depan pintu. Lagi-lagi kami seolah dibuat bingung setengah mati oleh ini semua, karena kami melihat Pak Udin pergi bersama seorang wanita tua dengan jalan yang membungkuk, bukan dengan Bu Dewi. Aku, Man, kok tadi kata Pak Udin pergi sama Bu Dewi, loh kok malah sama wanita tua? Iman hanya diam, seolah ia dibuat bingung setengah mati dengan keadaan ini. Aku, wah, gila ini, Man. Sudah, ayo kita ke kamar, Man. Aku segera menarik Iman yang sedari tadi hanya diam menatap jendela. Sesampainya di kamar, ku kunci pintu dan berkata, aku, udah gua bilang, Man, kita pergi dari sini. Iman, tapi Ji, kematian Sebelum Iman menuntaskan perkataannya, Aji langsung memotong perkataannya. Aku,
Sudahlah Man, biarkan mereka tenang di alam sana. Iman. Ya sudah Ji, kalau memang lu gak mau mengungkap siapa Bu Dewi sebenarnya, lu pulang aja sana. Biar gua yang ngungkap walau nyawa gua taruhannya, tegas Iman. Aku pun langsung terdiam oleh pernyataan Iman. Malam itu tak ada perbincangan aku dengan Iman. Keesokan harinya, aku dan Iman hanya bekerja seperti biasa tanpa saling menegur. Selesai bekerja, kami pun makan, mandi, dan tidur seperti biasa sampai pekerjaan ini selesai. Tetapi tetap tak saling menegur, seolah aku dan Iman berseberangan dalam pemikiran. Sebenarnya aku juga sangat penasaran dengan misteri ini, tapi aku tahu apa resiko yang akan gua hadapi. Sedangkan Iman yang mulai tak takut dengan resiko yang akan ia hadapi, masih dengan pemikirannya yang ingin mengungkap misteri di balik ini semua. Jam 22 malam, suara pintu terbuka, membuatku harus terbangun dari tidurku. Kulihat Iman pergi dengan menutup pintu perlahan, seolah ia tak mau membangunkanku. Iman mau kemana? Batinku. Aku yang curiga dengan Iman, segera mengikuti Iman dari kejauhan. Saat ku ikut Iman, aku hanya menggeleng-geleng kepala, seolah tak yakin Iman mempunyai pemikiran sejauh ini. Ya, ia benar-benar ingin mengungkap misteri ini sendirian dengan cara memasuki kamar anaknya Bu Dewi. Aku segera menuju kamar anak Bu Dewi. Saat ku masuki kamar tersebut, kulihat Iman sudah mematung diam dan terpaku pada di depannya. Aku pun langsung mengarahkan pandanganku ke depan. Aku dan Iman seperti mematung, seolah tak percaya apa yang kami lihat. Ya, kami melihat sesosok anak Bu Dewi sedang terpasung dengan tubuh yang tak memakai busana. Tiba-tiba Pak Udin menarik kami berdua keluar dan berkata, "Pak Udin, bocah goblok." Pak Udin langsung menyeret kami yang sedari tadi diam ke kamar kami. "Pak Udin, sudah saya peringatkan sama kalian, jangan macam-macam di sini." Iman, "Tapi Pak, saya ingin tahu apa yang terjadi dengan semua ini." Pak Udin, "Lebih baik kalian tak usah tahu, jika tak mau seperti ayah kalian." Kemudian Pak Udin segera keluar dari kamar kami. Iman, gua semakin yakin kematian ayah kita disebabkan olehnya Ji. Aku pun hanya diam, tak bisa berkata-kata lagi. Iman, kalau benar dia penyebab kematian ayah kita, gua orang yang pertama kali yang bunuh dia Ji. Aku, wah gila lu Man. Iman, bodoh amat Ji, gua nggak tahan sama ini semua. Aku berusaha menenangkan Iman yang amarahnya sedang menggebu-gebu. Aku, tenang Man, pasti ada jalan keluar dari semua ini. Amarah Iman pun mereda. Sudah Man, ayo tidur, besok kita masih harus bekerja. Lanjutku. Akhirnya kami pun terlelap dalam tidur. Jam 1 pagi. Haus melanda tenggorokanku, membuatku harus membuka mata dan segera menuju dapur untuk sekedar menghilangkan dahaga. Saat selesai minum, aku pun segera menuju kamar untuk melanjutkan tidurku. Namun saat hendak menuju kamar, tiba-tiba ada suara langkah kaki yang begitu berat dari tangga bersama aroma kemenyan yang sangat menyengat. Aku pun menghentikan langkahku sejenak dan menunggu siapa yang turun dari tangga itu. Tak lama terlihat seorang wanita tua dengan tubuh membungkuk yang waktu itu pergi bersama Pak Udin. Kemudian ia memasuki kamar besar yang dekat tangga itu. Siapa dia? Dan mau apa dia ke kamar itu? Batinku. Aku yang penasaran dengan wanita itu, lantas segera menuju kamar besar yang berada dekat tangga itu. Saat sudah berada di depan kamar tersebut, aku berhenti sejenak karena perasaanku tak enak. Tiba-tiba ada yang menepuk pundakku, sontak membuatku kaget. Ternyata Iman. Iman, ngapain lo di sini? Aku, pelan-pelan ngomongnya. Aku pun menjelaskan bahwa ada wanita tua yang masuk ke dalam kamar ini. Tiba-tiba pintu kamar tersebut terbuka. Aku dan Iman menatap, seolah bingung sekaligus ngeri, karena ternyata Bu Dewi yang ada di dalam kamar tersebut. Bu Dewi pun keluar dari kamar tersebut dan tersenyum kepada kami dan berkata,
Bu Dewi, ngapain Le? Ternyata jawabanku dan Iman tidak sama. Aku, anu Bu, semen habis. Iman, anu Bu, bata habis. Ia pun tersenyum dan pergi meninggalkan kami menuju kamarnya, seperti tahu kami sedang mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Bu Dewi pergi, kami pun saling menyalahkan karena jawaban yang kita tujukan pada Bu Dewi tidak sama. Aku, gobloknya Man, ngapain jawab bata habis? Kan bata masih banyak. Iman pun malah kembali menyalahkanku. Iman, lu yang goblok Ji. Semen masih 2 kantung lagi, lu bilang habis. Aku, sudahlah Man, daripada berdebat bata dan semen, mending kita tidur. Aku dan Iman segera menuju kamar kami dan segera melanjutkan tidur kami yang terganggu akibat kejadian ini. Keesokan harinya, saat aku dan Iman hendak sarapan pagi, aku berpampasan dengan Mbok Yem. Kulihat Mbok Yem sedang membawa nampan dan 2 piring berisikan cakir ayam mentah dan kembang melati. Aku yang penasaran lalu bertanya pada Mbok Yem. Aku, Mbok, itu buat siapa? Mbok Yem, buat makan Bu Dewi sama Non Risa. Risa adalah nama anaknya Bu Dewi. Aku dan Iman saling menatap seolah tak percaya. Aku, mereka itu manusia apa bukan sih Man? Iman, gak tahu Laci. Sampai sekarang aja gua nggak tahu mereka siapa. Aku, Man, kenapa kita nggak tanya sama Pak Udin aja ya? Iman, Pak Udin aja kayak nggak mau ngasih tahu. Sudah, ayo sarapan dulu Ji. Aku dan Iman pun sarapan pagi. Saat tengah sarapan, aku teringat saat berpapasan dengan Mbok Yem. Aku, Man, Mbok Yem. Iman pun berhenti makan dan berkata, Iman, benar, Mbok Yem pasti tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Aku, tapi Mbok Yem mau ngasih tahu nggak ya Man? Iman pun diam sejenak. Iman, iya ya Ji, orang di sini seperti menutupi siapa mereka sebenarnya. Tapi setidaknya Mbok Yem mau ngasih tahu kematian ayah kita Ji. Aku, sudahlah, kita coba dulu Man. Aku dan Iman pun melanjutkan sarapan dan segera melanjutkan pekerjaan. Jam 15 malam, aku dan Iman menuju kamar Mbok Yem. Tok tok tok. Mbok Yem segera membukakan pintu. Mbok Yem, Mas Adi sama Mas Iman, malam-malam gini ada keperluan apa ya? Aku, kita ngomongnya di dalam aja Mbok. Mbok Yem mempersilahkan kami masuk ke kamarnya. Setelah aku dan Iman duduk di bangku yang ada di kamarnya, Iman yang penasaran dengan semua ini langsung berkata, Iman, Mbok, pasti tahu kan kenapa ayah kami meninggal? Mbok Yem mengangguk. Iman, coba ceritakan Mbok, bagaimana awalnya, kenapa ayah saya dan warga desa meninggal karena sakit yang tak wajar? Mbok Yem, sebelumnya Mbok berpesan, jika kamu tahu cerita yang sebenarnya, tolong jangan bertindak bodoh. Aku dan Iman mengangguk mengerti. Mbok Yem, 20 tahun lalu ada 5 warga desa yang bekerja di sini. Ayah kalian, Pak Udin, dan 2 warga desa lainnya. Tugasnya berbeda-beda. Ada yang jaga kebun, ada yang menjadi supir pribadi, dan lain-lain. Namun Pak Udin ini gobloknya bukan main. Dia tergoda sama Bu Dewi, lalu melakukan hubungan intim dengan Bu Dewi. Saat berhubungan intim, ayah kalian dan 2 warga desa lainnya memergoki Pak Udin dan Bu Dewi saat itu. Bu Dewi yang tahu sudah tertangkap basah, kemudian menawari mereka untuk mengabdi pada Bu Dewi. Namun mereka menolak dan ingin keluar dari pekerjaannya. Bu Dewi yang sangat kejam dan tak mengenal ampun pada seseorang yang berani menolak tawarannya, kemudian mereka disuruh pulang dan diberhentikan bekerja. Kemudian sesampainya di rumah, mereka sakit secara tidak wajar. Mereka tiba-tiba bisu dan lumpuh seketika hingga akhir hayatnya. Hanya Pak Udin yang selamat karena ia berjanji mengabdi pada Bu Dewi seumur hidupnya. Aku, lalu wanita tua yang sering keluar bersama Pak Udin itu siapa Mbok?
Boyem, dia Bu Dewi yang sebenarnya. Bu Dewi melakukan perjanjian dengan jin agar tetap awet muda dan sakti dengan cara menumbalkan seluruh keluarganya. Namun itu hanya sampai jam 10 malam. Setelah itu ia harus melakukan ritual kembali agar tetap awet muda. Aku dan Iman menggeleng-gelengkan kepala. Lalu jika anaknya Bu Dewi sudah meninggal, lalu yang di kamar anaknya Bu Dewi siapa? Boyem, Bu Dewi mempunyai 2 anak kembar. 1 anak ditumbalkan dan 1 lagi sebagai pemuas nafsu jin. Itu semua ia lakukan demi kesaktian yang dimilikinya. Aku dan Iman tercengang mendengar pernyataan Boyem. Iman, biadab. Iman menuju dapur untuk mengambil pisau dan berlari menuju kamar Bu Dewi. Aku yang tak tahu Iman akan melakukan hal yang bodoh, segera mengejarnya. Tok tok tok. Iman, buka anjing. Tak lama keluarlah Bu Dewi dengan senyumnya yang khas. Tak pakai lama, Iman segera menghunuskan pisau ke tubuh Bu Dewi. Bu Dewi malah tertawa, dan Bu Dewi membelai rambut Iman. Bu Dewi, kamu masih terlalu muda untuk mati, nak. Sana pulang. Aku segera menarik Iman dan pergi meninggalkan tempat ini dan pulang ke rumah kami.